Kayak di sini kayak gue mau cerita. Ya syukur-syukur mungkin dilihat mungkin ya. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin sekarang tuh gue di fase gue capek nih. Gue capek banget dan kayak ketika gue membalikan kayak ke masa-masa yang emang mungkin dulu gue waktu pertama, maksudnya waktu kecil gitu kan. Gue dari umur setahun 6 bulan orang tua udah pisah. Terus gue diurus sama masih saudara gue sampai umur 5 tahun. Dari situ baru gue ikut nenek gue. Terus namanya ikut nenek-nenek ya kan, gitu-gitu aja. Terus kemudian gue masuk SD dalam kondisi ya orang tua gue ya mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan di situ gue kayak untuk cari jajan atau apapun itu tuh gue berusaha cari uang sendiri. Salah satunya kayak gue ngejagain saudara gue yang selalu dibully sama orang-orang. Dengan gue ngejagain dia, gue dikasih uang 1.000, 2.000 buat jajan selama gue sekolah. Karena kalau gue mengandalkan almarhum nenek gue, dia kadang punya uang atau enggak, dia paling cuma bekelin gue nasi goreng. Itu berlanjut sampai gue lulus SD. Terus selama SD itu pun kayak menurut gue ya, gue menjalani hidup yang menurut gue gak adil buat gue. Karena gue ngerasa gak adil aja. Kayak dari baju gue beli baru tuh cuma sekali-kalinya baju sekolah ya kan. Sisanya kayak gue minta dari orang-orang. Dan untuk trauma ya, sini trauma pertama gue itu ya oleh keluarga sendiri, yaitu salah satunya ya yang pertama gue dibanting di usia kelas 2 SD. Gue dibanting ke tanah, kaki di atas, kepala di bawah, dibanting ke lumpur saat hujan dengan alasan gue gak boleh ketemu ibu. Dan itu posisinya gue gak tahu apa-apa permasalahan orang tua. Sampai-sampai kayak itu gue kayak jadi orang, gue bingung gue sebenarnya salah apa. Dan gak berhenti di situ aja. Lagi-lagi emang mungkin gue gak dibolehin ketemu sama ibu. Cuman kayak gue sebagai anak perempuan yang gue ngerasa gue butuh kasih sayang seorang ibu, gue berusaha buat selalu nemuin dia. Dan ada di satu momen lagi ceritanya kayak gue diajak untuk ikut acara keluarga dari pihak ibu, tapi emang berbarengan dengan gue ikut perlombaan sekolah. Cuman gue ikut acara tersebut gak jadi. Yang lucunya apa? Baju gue, kamar gue, semua diacak-acak, baju dibakar di tengah lapangan. Gue cuma pakai daleman aja karena baju gue tuh semua udah gak ada. Terus setelah itu apakah ada penyesalan? Apakah ada ngerasa kasihan? Gak ada. Gue berusaha buat nyari baju sekolah, baju-baju lainnya. Gue minta dari tetangga, dari teman-teman yang emang mungkin gue kenal. Gue minta baju. Dan gue masih ingat momen dimana, Bu maaf, apakah baju
kakak ini udah gak kepake buat aku ya bu, aku gak punya baju sekolah. Gue berusaha sendiri buat baju-baju tersebut. Selama ini gue masih sabar sampai sedetik itu, gue masih sabar. Kayak gue berusaha buat jadi yang terbaik, kayak gue dengan rajin sekolah, dapet juara, agar apa? Agar dapet pengakuan, agar gue dijanjikan apapun itu. Menurut gue tuh kayak itu dikabulkan, ternyata nggak ada sama sekali yang menjanjikan. Terus mungkin hal patah hati gue yang bener-bener sedih banget, karena satu-satunya orang yang ngerti gue tuh cuma almarhum nenek gue, dimana dia selalu support gue, selalu ngajarin gue tuh buat sabar. Dia meninggal dalam kondisi guanya yang masih belum dewasa. Itu sih penyesalan yang paling. Tapi nggak berhenti di situ. Oke, mungkin gue karena kurang kasih sayang sama orang tua, kurang kasih sayang sama orang tua, gue harus kasih sayang dari orang-orang yang bisa memberikan kasih sayang tersebut, entah orang lain, entah mungkin pasangan. Kadang selama gue masih sekolah, selama gue masih di kampung, gue bahkan lebih sayang keluarga temen gue daripada keluarga gue sendiri, karena mereka nganggap gue apa? Selama itu mereka nganggap gue nggak ada, gue kayak seperti nggak dianggap, tapi gue pun nggak boleh gitu ngambil jalan gue sendiri. Sampai gue relain, kayak gue pengen untuk beli sepatu pun gue harus nangis di tengah jalan dan mohon untuk baju pun gue sebenarnya gak pernah beli. Setiap ambil rapot selalu orang lain yang ambil. Gue selalu bisa tolong orang tua temen gue untuk ambil. Dan mungkin ada beberapa kata yang, ngapain ngambil rapot, gak penting, itu bukan masalah uang. Kemudian setelah lulus SMP, gue memutuskan buat kayak gue mendingan nyari duit daripada kayak gue harus kayak gini. Terus gue masuk ke SMA yang cuma seminggu sekali, dan gue di situ mulai kerja di kantin yang gajinya sehari 20.000, satu minggu tuh cuma 100.000, namun kerjanya 24 jam. Gue jalanin itu pun kayak gue masih mengingat mereka dengan gaji gue yang segitu. Ada di titik gue muak banget, dan kayak gue memutuskan buat kerja ke Tangerang. Oke. Buat yang mau tahu alasan gue bisa kerja di Tangerang adalah ya perkara minyak. Ya, gue pulang kerja capek, cuman tiba-tiba gue diomelin karena ayah gue tuh nggak kerja, nggak menghasilkan uang. Gue sampai dikata punya anak gak ada yang berguna sama sekali. Posisi gue capek kerja seharian, dan seketika
makan pun kayak udah nggak ada rasanya. Kayak anjing, gue selama ini gue udah sabar, gue udah mencoba lapang dada gitu kan, menerima semua yang gue dapat, kayak menurut gue nggak adil gitu. Terus gue mencoba buat kabur ke rumah temen gue ya kan, tapi setelah itu ya udah gue pulang. Namun gue bikin perjanjian kalau gue pengen kerja ke kota orang, gue nggak mau di sini, gue udah nggak sanggup ya kan, gue udah nggak sanggup. Akhirnya gue ke kota dan kayak gue diajak sama Bu Teti. Di situ gue kerja di rumah sakit. Selama kerja di rumah sakit, oke, mungkin gue orang baru yang baru kerja, dan terus kayak gue deket sama cowok yang ternyata bajingan. Anjing, kata gue kayak gue udah lepas dari kampung pun ternyata hidup gue belum masih bisa tenang ya. Sama emang mungkin itu awal mula kayak gue sedepresi itu, segila itu, dan itu kayaknya keinginan sama gue untuk ingin bunuh diri gue, karena gue udah ngerasa gue udah gak layak hidup juga sampai gue gila. Ya mungkin gue gak bisa menyebutkan hal itu apa, pokoknya itu awal pertama banget gue bisa segila itu. Terus ya mungkin bisa dibilang setelah dari situ gue sempet mengurung diri, menutup diri buat orang-orang, entah cowok atau apapun, selama gue kerja di apartemen. Karena setelah itu gue pulang ke kampung untuk kayak sejenis dimediasi kali ya, biar gue tuh sadar kalau gue tuh udah bodoh, udah bego. Terus kayak mungkin kayak alhamdulillah gue setelah kerja di golf ini kayak gue merasa oke, lebih baik lah. Cuman kayak ada beberapa momen gini, ada satu momen yang membuat kayak kok gue kayaknya gini ya, kok masih diginiin ya, kayak gue harus kayak gimana lagi gitu biar kayak gue tuh tenang, gue tuh damai. Kayak ada satu momen tiba-tiba ya, ada satu masalah yang nggak bisa gue, pokoknya banyak banget, dan begonya tuh kenapa gue tuh nggak pernah tega gitu. Ya mungkin setelah itu gue bener-bener menjadi kayak tulang punggung keluarga. Selama gue kerja udah mau 6 tahun gue tinggal di situ, kayak gue merasa gue nggak hidup sebagai diri gue sendiri. Gue hidup demi orang lain hidup. Kadang-kadang sesekali gue pengen egois karena gue ngerasa capek, tapi gue gak bisa bilang itu. Karena tapi emang ya, kalau bukan gue siapa lagi. Tapi kadang gue juga udah gak kuat gitu. Kadang kenapa gue lebih pede gue ke sosial media, karena gue nggak bisa ngomong langsung sama mereka kalau gue tuh capek. Jadi kan mereka mungkin bisa lihat. Kadang gue pikir juga ya udah apa gue nikah, cuma satu, kalau keluarga gue belum bisa dapetin uang sendiri, jadi mereka makan apa? Tetap juga gue gak bisa lepas. Kadang gue cuma minta, gue selalu minta sama ya, kalau emang mungkin di kedepannya buat gue tuh hal yang indah, oke, kuatin gue lagi. Tapi kalau enggak, please, kayaknya gue gak pulang.
Dan begonya gue selalu kayak gue tuh menyerahkan atau ketergantungan tuh sama orang yang emang udah baik banget sama gue ya mungkin ya salah satunya pasangan. Cuman kadang beberapa kali tuh kayak gue mungkin banyak dikecewakan juga, jadi sampai kayak gue pernah semati rasa itu dan kayak gue berpikir udahlah, kayak gue udah gak usah nikah, gak usah ini, udahlah yang penting gue hidup, yang penting mereka juga hidup. Tapi emang banyak banget yang kayak gue nggak bisa cerita gitu kan, gue nggak bisa cerita sama siapapun, tapi gue tuh capek. Bahkan kayak terakhir kemarin kayak gue sholat, ya Allah, kayak mungkin banyak masalah apa gimana kan, tapi gue tuh udah nyerah banget, gue udah gak bisa hidup lagi, gue udah capek, sama hidup. Gue cuma pura-pura doang, gue cuma pura-pura biar bisa makan aja. Tapi kalau udah gue tuh udah gak sanggup lagi. Waduh, gue harus kayak gimana? Gue udah gak tahu harus kayak gimana. Tapi gue gak berani bilang. Gue gak berani bilang. Pokoknya yang mungkin separuh tahu cerita tentang gua, separuh nggak tahu cerita tentang gua, kayak gue coba mau nanya kayak ya udah, selama kayak mungkin gua di sosial media ya udah support aja, karena emang sosial media berpengaruh buat support gue pengen kembali buat bangkit ya. Jadi kayak bisa jadi juga buat gue curahin semua isi pikiran dan isi hati gue. Ya walaupun kalian nggak tahu mungkin kayak perjalanan gue tuh sepahit apa, ya mungkin lebih pahit, ada yang lebih pahit dari gue, tapi itu kan bukan gue. Tapi kalau untuk gue tuh ini gue kayak udah capek banget, kayak bahkan gue udah mikir kayak apa-apa deh ya Allah, gue masuk neraka kayak atau matinya gimana, gak apa-apa, kali ini gue kuat aja ya Allah. Gue gak bakal tahu kalau ada di momen ini, gue gak percaya kalau bakal ada di momen sampai sejauh ini.